Namaku Ivan. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Bandung Kota. Aku kuliah mengambil jurusan Teknik Geologi di perguruan tinggi negeri tersebut. Aku adalah seorang perantau dan berasal dari Surabaya karena memang aku bercita-cita untuk kuliah di perguruan tinggi negeri yang ada di kota Bandung tersebut. Setelah lulus SMA, akhirnya aku mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dan alhamdulillah aku diterima di perguruan tinggi negeri tersebut. Setelah tiba di Bandung, aku langsung mencari kos, dan menurut informasi, di belakang area kampus ini terdapat banyak kos-kosan dari yang fasilitas lengkap dan mahal sampai kos-kosan yang biasa-biasa saja. Aku memilih kos yang harganya murah karena memang budgetku ini akan sangat sayang jika habis untuk bayar sewa kos yang mahal. Tempat kosku ini memang agak menjorok ke dalam, dan memang tempatnya pun agak lembab. Tapi tak apalah, yang penting aku bisa dapat tempat tinggal selama kuliah di Bandung. Hari-hari kuhabiskan dengan kuliah dan pulang ke kos. Begitu terus setiap hari. Hingga akhirnya pada suatu malam ketika aku baru pulang dari kampus sekitar jam 11 malam. Karena memang ada tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama teman-teman kelompokku hingga selesai jam 11 malam. Sebelum tidur, aku seperti biasa selalu menyempatkan untuk cuci muka dan cuci kaki. Setelah cuci muka dan cuci kaki, aku pun langsung merobohkan tubuhku ke kasur karena memang aku sangat kelelahan. Akhirnya aku pun tidur juga. Lama aku tertidur, 1 jam, 2 jam. Tetapi di dalam tidurku, aku seperti mendengar suara wanita menangis. Suaranya samar-samar seperti mimpi, dan kurasakan sedikit-sedikit. Tetapi sepertinya ini bukan mimpi. Ini seperti nyata. Aku dengar suara itu. Hingga akhirnya aku pun terbangun. Dan aku masih mendengar suara tangisan wanita itu. Setelah aku perhatikan, suara tangisan itu berasal dari kamar mandi kamarku. Karena penasaran, aku perlahan berjalan menuju kamar mandi. Sedikit demi sedikit aku berjalan, dan ketika aku menyalakan lampu kamar mandi itu, astaga! Di atas bak mandi itu ada seorang wanita berbaju putih, lusuh, agak berlumuran darah, menangis, dan dia menampakkan wajahnya kepadaku. Dan ketika wajahnya tampak, mukanya pucat dan menyeramkan, dan dia pun tertawa menyeringai. Aku diam mematung, tak bergerak, tak tahu apa yang harus kulakukan. Dan wanita itu pun perlahan demi perlahan
mendekat kepadaku, dan aku pun tidak bisa berteriak apa-apa, hingga akhirnya aku tidak ingat apa-apa lagi. Akhirnya setelah aku siuman di kamar teman kos sebelahku, menurut dia aku kesurupan hingga tertawa dan menangis dengan suara wanita, dan setelah dibacakan doa-doa, aku pun pingsan. Akhirnya aku mendapat informasi bahwa memang kamar yang aku tempati ini sekitar 3 tahun yang lalu ada seorang wanita bunuh diri karena diputuskan dan ditinggalkan menikah oleh kekasihnya. Karena putus asa, akhirnya dia bunuh diri dengan memotong urat nadi tangannya di kamar mandi